Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 15 November 2022, pekan biasa ke-33. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6, ayat 14 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, menggambarkan dua tipe manusia dengan konsep tentang dirinya yang berbeda di hadapan Tuhan. Kelompok manusia yang pertama adalah manusia yang punya konsep tentang dirinya sebagai manusia yang baik, yang tidak ada kekurangan, yang sempurna. Sementara tipe manusia yang kedua adalah manusia yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Allah melalui rasulnya Yohanes mengungkapkan kebenaran tentang manusia tipe pertama. Kelompok yang mempunyai konsep tentang dirinya sebagai orang yang sempurna, orang yang kaya, orang yang tidak punya kekurangan, orang yang baik. Tetapi melalui Rasul Yohanes, Allah membuka kebenaran hidup tentang kelompok manusia model itu kepada jemaat di Sardis. Melalui Yohanes Rasul, Allah mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bukan orang yang hidup, tetapi orang yang mati. Mati tidak dalam arti mati fisik, tetapi mati dalam arti orang yang belum sempurna, yang hidupnya masih banyak kekurangan, hidupnya yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat di Sardis ternyata seperti itu. Mereka menganggap dirinya sebagai manusia yang sempurna. Tetapi sekali lagi Allah membuka realita bagaimana kehidupan mereka. Ternyata mereka bukan orang yang sempurna. Masih ada banyak kekurangan, dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Memang Allah juga mengakui bahwa dalam kelompok umat di Sardis, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, ada juga orang-orang yang memang hidupnya baik, hidupnya benar, yang mengenakan pakaian putih. Tetapi juga lebih banyak di antara mereka yang merasa diri hebat, baik, benar, sempurna. Tapi ternyata sesungguhnya tidak. Atau juga melalui Rasul Yohanes, Allah mengungkapkan kebenaran tentang jemaat di Laodikia yang merasa diri kaya, segala-galanya ada. Tetapi Tuhan melalui Rasul Yohanes membuka kebenaran tentang hidup mereka. Ternyata mereka miskin, ternyata mereka melarat. Mereka sesungguhnya tidak panas, tidak dingin menurut bacaan pertama hari ini. Artinya abu-abu, tidak jelas. Baik juga tidak baik juga tidak. Mereka berada di tengah. Abu-abu. Seperti orang yang tidak punya prinsip hidup. Tidak A, tidak B. Antara A dan B. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin saja punya konsep tentang diri kita. Dan kita memiliki konsep tentang diri kita sebagai orang yang hebat, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar. Kita seringkali menganggap diri kita seperti itu. Tapi apakah benar kita seperti itu? Seperti konsep yang kita buat, kita bentuk untuk diri kita sendiri. Saya kira sebagai manusia kita sama.
dengan jemaat di Sardis, dengan jemaat di Laodikia. Sesungguhnya kita belum ada apa-apanya. Kita bukan orang saleh, kita bukan orang baik, juga mungkin kita bukan orang hebat. Hanya kita saja yang mempunyai konsep tentang diri kita sebagai manusia yang hebat. Tetapi Tuhan akan membuka kebenaran siapa diri kita. Kita sesungguhnya bukan orang yang sempurna, bukan orang yang baik. Kita bukan orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi konsepnya sangat luar biasa. Kita diajak untuk objektif menilai diri kita. Sebaiknya kita membangun konsep tentang diri kita sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Artinya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Siapakah kita? Sementara di sisi lain, melalui bacaan Injil, ditampilkan tipe manusia yang kedua. Yang sangat menyadari dirinya sebagai manusia yang berdosa. Cerita Injil tentang Sakeus sebagai kepala pemungut cukai. Dia sungguh menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Tidak saja karena anggapan masyarakat pada umumnya saat itu. Tidak. Tapi karena memang dia tahu dia adalah manusia yang berdosa. Dan memang benar. Tuhan juga mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan menerima dia. Mekanismenya sangat bagus. Sakeus yang pingin melihat Yesus dari dekat. Menyadari dia punya keterbatasan. Ada hambatan. Ada halangan. Hambatan atau halangan itu pertama, dari dirinya sendiri, dia adalah orang yang berbadan pendek. Karena itu, tidak mungkin melihat Yesus. Karena begitu banyak orang yang berada di sekitar Yesus. Yang akan lewat di situ, di Yeriko. Sementara hambatan dari luar, ya masih ada begitu banyak orang yang jauh lebih tinggi dari dia. Karena itu dia mempunyai kesulitan untuk bisa melihat Yesus. Tapi apakah dia menyerah? Kerinduan hatinya untuk melihat Yesus dari dekat begitu kuat dan menggebu-gebu dalam dirinya. Akhirnya dia memecahkan persoalan hambatan untuk melihat dirinya, melihat Yesus. Baik hambatan dalam dirinya maupun hambatan dari orang lain. Dia akhirnya berlari lebih dulu dan memanjat sebuah pohon. Dari sana dia berpikir, dia melihat Yesus. Itu dari sisi Sakeus. Ada kerinduan untuk melihat Yesus. Dan karena kerinduan itulah, maka dia berupaya untuk mengatasi hambatan, halangan. Baik yang berasal dari dirinya maupun dari orang lain. Dengan cara panjat pohon ara. Saudari dan saudara yang terkasih. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap Sakeus? Yesus yang tahu persis apa yang dilakukan Sakeus. Ketika melewati pohon itu, menengadah ke atas pohon dan berkata kepada Sakeus, segera turun Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Kalau ekspektasi dari Sakeus hanya supaya bisa melihat Yesus yang lewat. Tetapi tanggapan, jawaban Yesus melampaui apa yang sekedar diharapkan oleh Sakeus.
Sakeus hanya berpikir bahwa bisa melihat Yesus seperti apa orangnya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memenuhi, tidak sekedar memenuhi harapan Sakeus, tapi jauh melampaui. Yesus mengungkapkan, Yesus memberikan apa yang melampaui yang diharapkan oleh Sakeus. Dia malah datang mau menumpang di rumah Sakeus. Dan Sakeus menerima itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sangat menarik cerita ini. Baik dari sisi Sakeus, pemungut cukai, maupun dari sisi Yesus. Pada perjamuan itu, Sakeus yang menyadari diri sebagai manusia berdosa, menyatakan ketegasan, ketekatan hatinya untuk mengembalikan apa yang dianggap kerugian yang telah dia ambil karena pekerjaannya itu. Dia kembalikan semua itu. Dan itulah sikap tobat dari Sakeus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita belajar dari Sakeus. Kita mesti punya kerinduan untuk terus berjumpa dengan Yesus. Tidak sekedar melihat. Kita mungkin mau melihat. Tetapi Yesus, Tuhan kita, terkadang berkarya melampaui apa yang kita harapkan. Tapi apakah benar kita sering berjumpa dengan Yesus? Ataukah kita hanya sekedar melihat Yesus? Kalau kita berjumpa dengan Yesus, mestinya ada pertobatan dalam diri kita sebagai konsekuensi dari perjumpaan dengan Yesus. Kalau sekiranya tidak terjadi apa-apa, tidak ada pembaharuan diri dari kita, itu berarti kita pasti belum berjumpa dengan Yesus. Kita hanya sekedar melihat Yesus lewat dalam keseharian kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita membuka hati kita untuk kunjungannya, untuk perjumpaan dengan Dia dalam rumah hati kita. Tetapi sejauh mana kita memiliki keterbukaan seperti Sakeus. Tuhan bersabda melalui bacaan pertama hari ini, Dia mengetuk pintu hati kita. Dan barang siapa di antara kita yang membuka pintu hati kita, dia akan masuk ke dalamnya dan berdiam bersama dengan kita. Tuhan memang punya kekuatan dan kuasa. Tapi apakah Tuhan bisa mendiami hati kita, rumah kehidupan kita, rumah hati kita? Itu bergantung pada saya dan Anda. Apakah kita membuka pintu hati kita untuk Dia yang menawarkan dirinya untuk menumpang di rumah kita. Tuhan memberkati.